Setiap tahun, ribuan orang meninggalkan desa-desa di Jawa Timur dan datang ke Surabaya. Salah satu faktor pendorong utama adalah alih fungsi lahan pertanian. Dari data BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa pada periode 2015 sampai 2021, provinsi ini kehilangan sekitar 5.000 hektar lahan sawah per tahun, terutama di daerah penyangga seperti Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo. Kehilangan mata pencaharian mendorong petani beralih profesi dan bermigrasi ke Surabaya sebagai buruh industri di Rungkut atau pekerja konstruksi di Surabaya Timur. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah seperti Pulau Bawean Gresik dan Panggul Trenggalek turut mendorong migrasi. Sebaliknya, Surabaya menawarkan pendidikan unggulan melalui pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, serta layanan kesehatan rujukan regional seperti RSUD Dr. Sutomo dan RSAL, sehingga menarik perpindahan keluarga secara permanen. Kesenjangan upah menjadi faktor yang paling nyata. UMK Surabaya 2023 sebesar 4,45 juta rupiah, jauh lebih tinggi dibanding kabupaten penyangga seperti Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Ditambah kompensasi formal seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Daya tarik ini diperkuat oleh konsentrasi industri di kawasan industri Rungkut atau Sier dan aktivitas pelabuhan Tanjung Perak yang menyediakan lapangan kerja besar di sektor industri dan logistik. Data dari PDAK Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan tingginya mobilitas penduduk Surabaya pada semester pertama tahun 2024. Dua kecamatan yang paling menonjol adalah Kenjeran dan Tambak Sari. Kenjeran mencatat jumlah penduduk pindah masuk tertinggi, yaitu 2.230 jiwa. Sementara Tambak Sari menjadi kecamatan dengan penduduk pindah keluar terbanyak, mencapai 2.401 jiwa. Perbedaan arus perpindahan ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki daya tarik dan tantangan yang berbeda bagi penduduknya. Fenomena tersebut sejalan dengan teori push and pull migration, yang menjelaskan bahwa perpindahan penduduk terjadi karena adanya faktor penarik di daerah tujuan seperti peluang kerja, pendidikan, dan lingkungan yang lebih baik, serta faktor pendorong dari daerah asal, seperti kepadatan penduduk dan keterbatasan lapangan kerja. Surabaya memiliki Bandara Internasional Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak yang berperan sebagai pintu keluar masuk penduduk lintas negara. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Jawa Timur, tetapi juga sebagai pusat fasilitasi migrasi internasional. Peran ini kemudian diperkuat oleh keberadaan Taipei Economic and Trade Office atau TETO Surabaya, yang menjadi penghubung penting bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Taiwan, khususnya dari wilayah Indonesia bagian timur. Surabaya merupakan kota yang terletak di Indonesia dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dan perdagangan terpenting di Indonesia serta menjadi kota terpadat kedua setelah Jakarta. Secara administratif, kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Benowo dengan luas sekitar 23,73 km persegi. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Simokerto dengan luas sekitar 2,50 km persegi. Surabaya termasuk salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk kota Surabaya mencapai sekitar 1,2%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh arus urbanisasi dari daerah pinggiran kota dan pedesaan menuju kota. Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2023 mencapai 2.997.547 jiwa dan terus meningkat hingga diperkirakan mencapai 3.179.667 jiwa pada tahun 2032. Pertambahan penduduk ini membawa konsekuensi besar terutama dalam penyediaan fasilitas umum, perumahan, transportasi, serta lapangan pekerjaan yang memadai demi kesejahteraan penduduk.
Kota Surabaya merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat perdagangan jasa, industri, dan distribusi barang yang didukung oleh keberadaan pelabuhan besar serta jaringan transportasi yang lengkap. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung secara dinamis, ditopang oleh sektor industri, perdagangan, jasa, serta usaha kecil dan menengah. Kondisi ini menjadikan Surabaya sebagai magnet ekonomi yang menarik penduduk dari berbagai daerah untuk datang dan menetap. Tingginya jumlah penduduk dan kepadatan kota turut mempengaruhi kondisi ekonomi Surabaya. Di satu sisi, kepadatan penduduk mendorong meningkatnya konsumsi, aktivitas produksi, dan pertukaran ekonomi. Namun, di sisi lain, kepadatan penduduk juga menimbulkan tantangan ekonomi seperti meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, perumahan, dan biaya hidup. Dampak positif pada migrasi. Migrasi umumnya terjadi karena dorongan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Salah satu dampak positif dari migrasi adalah meningkatnya kualitas hidup. Dengan berpindah ke daerah baru, seseorang berpeluang memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan yang lebih layak, serta layanan kesehatan yang lebih baik. Kondisi ini membuka kesempatan bagi individu dan keluarganya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Selain itu, migrasi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bermigrasi biasanya membawa keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya ke wilayah tujuan. Hal tersebut dapat memperkaya sumber daya manusia, mendorong inovasi, serta memicu perkembangan sosial dan ekonomi di daerah tujuan. Perpindahan modal manusia ini turut memperkuat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu wilayah. Migrasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu dampak tersebut adalah kesulitan dalam proses adaptasi. Penduduk yang berpindah ke daerah baru seringkali harus menghadapi perbedaan budaya, bahasa, serta sistem sosial yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan rasa keterasingan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selain berdampak pada penduduk yang bermigrasi, migrasi dalam skala besar juga dapat mempengaruhi wilayah asal. Perpindahan penduduk dapat menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk, kehilangan tenaga kerja produktif, serta melemahnya aktivitas ekonomi di daerah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan migrasi yang baik sangat diperlukan agar dampak negatif yang muncul dapat diminimalkan. Migrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan sosial dan ekonomi. Fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan serta lingkungan yang inklusif agar dampak positif migrasi dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga tercipta kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis.